Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Nisa. Kenalkan, saya Fadlur Rahman Al-Qasai Ramawan. Kenalkan, nama saya Nur Haliza. Kenalkan, saya Fernando William. Saya Intan Arcidewanti dari kelompok 1 dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi inverse matrix ordo 2x2 dan inverse matrix ordo 3x3. Selamat menyimak videonya. Inverse matrix ordo 2x2. Rumus inverse matrix ordo 2x2. Misalkan A matrix sama dengan ABCD dengan AD kurang BC tidak sama 0. Inverse matrix A dapat dicari. A inverse sama dengan 1/AD kurang BC. D min B min C A sama dengan 1/, determinan A. D min B min C A. Soal tentukan inverse dari matriks ordo 2x2 berikut. A sama dengan 4172. Pembahasan A inverse sama dengan 1/4 kali 2 kurang 7 kali 1. 2 min 1, 74. Sama dengan 1/8 kurang 7. 2 min 1 kurang 7, 4. Sama dengan 2 min 1 min 7, 4. Inverse matrix ordo 2x2. Nah, untuk pertama-tama kita harus cari tahu terlebih dahulu rumusnya, yaitu A pangkat minus 1 sama dengan 1 per determinan A kali adjoy A. Itu untuk mencari inverse matriksnya. Nah, untuk mencari determinannya yaitu sama dengan, misalnya jika A sama dengan ABCD, maka A kali D kurang B kali C. Terus untuk cari adjoinnya yaitu D, yaitu A dengan D ini posisinya ditukar, jadi D di posisi A dan A di posisi D. Terus B dan C nya diubah menjadi minus. Nah, kalau begitu kita langsung masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan inverse matrix dari A sama dengan 3714. Nah, untuk determinan A-nya yaitu 3, yaitu kita lihat terlebih dahulu di rumusnya, yaitu A dengan D. Nah, A dengan D itu yaitu di sini adalah 3 dan 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Terus kurang C, B dan C yaitu 7 dan 1. 7 kali 1 sama dengan 7. 12 kurang 7 sama dengan 5. Maka di sini kita dapat determinannya 5. Terus kadang kita cari adjoinnya. Untuk adjoinnya ini ya sisa 3 dan 4 nya ini kita balik. Terus 7 dan 1 nya ini kita jadikan minus. Terus untuk untuk mencari matriks inverse nya yaitu sama dengan 1 per determinan A yaitu 5 dikali adjoinnya yaitu 4 minus 7 minus 1 3. Nah, pertama-tama 1/5 kali 4, 4/5. 1/5 kali minus 7 yaitu minus 7/5. 1/5 kali minus 1 yaitu minus 5/5. Terus 1/5 kali 3 yaitu 3/5. Nah, untuk 4/5 ini hasilnya tidak bisa diperkecil lagi atau tidak bisa dibagi juga. Jadi tetap tulis ini 4/5. Dan minus 7/5 juga tidak bisa. Minus 3/5 juga tidak bisa. Satu-satunya yang bisa dibagi di sini yaitu dari minus 5/5, dan minus 5 bagi 5 yaitu minus 1. Maka didapatlah inverse-nya yaitu 4/5, minus 7/5, minus 1, dan 3/5. Oke, sekian, terima kasih. Inverse matrix ordo 3x3. Yang paling pertama itu kita harus mengetahui rumus mencari inverse matrix ordo 3x3, yaitu A inverse sama dengan adjoin A per determinan matriks A. Contoh soalnya yaitu tentukan inverse dari A. Seperti yang diketahui, A itu elemennya 1, 2, 3, 1, 3, 4, dan 1, 4, 3. Sebelum kita mencari inverse matrix ordo 3x3, kita harus mencari determinannya terlebih. Untuk mencari determinan,
pada inverse dari A, yaitu kita memindahkan kedua elemen dari kiri ke kanan, yaitu seperti 12, 13, dan 14, sehingga kita dapat mengalihkan tiga elemen ini seperti 2, 1, 3, 1 kali 4 kali 4, 3 kali 3 kali 1, dan begitu pula seterusnya, sehingga kita mendapatkan 9 ditambah 8 ditambah 12 menghasilkan 29, dikurang 9 tambah 16 tambah 6 hasilnya 31. Jadi 29 kurang 31 sama dengan min 2. Selanjutnya kita mencari adjoint A dengan cara mencari kofaktornya. Kofaktor dari A11. A11 ini berarti baris 1 kolom 1, yaitu 34 dan 43. 3 kali 3 yaitu 9, 4 kali 4 yaitu 16, sehingga mendapatkan min 7. Berlaku untuk semua nilai elemen kofaktornya. Setelah kita mendapatkan kofaktornya, kita pindahkan ke adjoint A, yaitu min 7, 6, min 1, 1, 0, min 1, 1, min 2, 1. Sehingga A inverse sama dengan 1 per min 2, min 7, 6, min 1, 1, 0, min 1, 1, min 2, 1. Sehingga A inverse-nya itu min 1/2, min 7, 6, min 1, 1, 0, min 1, 1, min 2. Berikut merupakan contoh dari soal inverse matriks ordo 3x3. Pada soal berikut terdapat matriks A. Kita harus menentukan inverse dari matriks A tersebut. Cara menentukannya, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Rumus dari inverse yaitu inverse A sama dengan adjoint A per determinan A. Adapun dari rumus adjoint, yaitu adjoint A sama dengan transpose kofaktor A. Sebelum kita mencari inverse-nya, kita harus mencari determinannya. Cara mencari determinan ialah kita memasukkan matriks A pada soal, lalu menambahkan kolom 1 dan kolom 2 pada matriks A agar kita bisa kalikan diagonal dan mendapatkan 3 bilangan. Contohnya yaitu kita mengalihkan dari ruas kiri lalu ke ruas kanan, seperti 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 1 kali 1 yaitu 1, hasilnya kita tulis 1 plus 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu kita kalikan lagi, 3 dikali 1 sama dengan 3, lalu dikali 2 sama dengan 6, dikurang. Kemudian kita mengalihkan dari ruas kiri lalu ke ruas kanan, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3, dikali 3 sama dengan 9. Adapun lagi 1 kali 2 yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai menghasilkan angka bilangan berikut. Jadi hasil dari 1 tambah 12 tambah 6 yaitu 19, kurang 9 tambah 4 tambah 2 yaitu 15, jadi 19 kurang 15 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil dari determinan A. Selanjutnya kita akan mencari kofaktor. Kita akan tulis matriks A-nya. Cara mencari kofaktor adalah A11, maksudnya ialah garis 1 kolom 1. Kita tutup garis 1 dan kolom 1 sehingga mendapatkan nilai 1, 2, 2, 1. Jadi kita tulis 1, 2, 2, 1. Kita melakukannya sampai dari A33. Contohnya misalkan A21, yaitu garis 2 kolom 1. Jadi kita mendapatkan 2, 2, 3, 1 dan tulis seperti ini. Begitupun sama dengan A31 sampai seterusnya. Jika sudah mendapatkan hasil dari tersebut dan sudah memasukkan dalam kolom, kita kalikan. Contohnya 1 dikali 1 sama dengan 1, lalu dikurang 2 kali 2 sama dengan 4, yaitu jadi minus 3. Kita kalikan sampai A33. Setelah mendapatkan hasil sampai A33, yaitu kita tulis kembali menjadi seperti ini. Dari
A11 sampai A33 dan akan mendapatkan kofaktor A. Lalu kita kalikan plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Plus ketemu minus sama dengan minus. Minus ketemu minus sama dengan positif. Plus ketemu minus sama dengan minus. Minus ketemu minus sama dengan positif. Plus ketemu minus sama dengan minus. Minus ketemu minus sama dengan positif. Positif ketemu dengan positif sama dengan positif. Minus ketemu minus sama dengan positif. Plus ketemu minus sama dengan minus. Setelah kita mendapatkan faktor A, kita mencari adjoint A. Ingat rumus adjoint, yaitu adjoint A sama dengan transpose kofaktor A. Nah, cara mendapatkan transpose kofaktor A ialah menjadikan garis 1 menjadi kolom 1. Begitupun garis 2 menjadi kolom 2 dan garis 3 menjadi kolom 3. Setelah mendapatkan adjoint A, kita kemudian inversekan jadi ke rumus tersebut. Jadi inverse A sama dengan adjoint A kurang minus determinan A, yaitu menjadi seperti ini. Lalu kita bagi min 3 dibagi 4 sama dengan min 3 per 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 1 bagi 4 sama dengan 1 per 4. 5 bagi 4 sama dengan 5 per 4. Min 8 bagi 4 sama dengan min 2. 1 bagi 4 sama dengan 1 per 4. Min 1 bagi 4 sama dengan min 1 per 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Min 1 bagi 4 sama dengan min 1 per 4. Jadi ini adalah hasil dari inverse matrix A. Baik, kita langsung saja ke contoh soal dari inverse matrix ordo 3x3. Tentukan inverse matrix dari matriks A berikut. Mula-mula kita harus mengetahui rumus dari inverse. Inverse A sama dengan adjoint A per determinan A. Untuk rumus adjoint A sama dengan transpose dari kofaktor A. Mula-mula kita akan mengerjakan lebih mudah dulu, yaitu mencari determinan A. Untuk mencari determinan A, kita tuliskan matriks A yang ada pada soal dan kita masukkan angka-angka ada pada kolom 1 dan kolom 2 di samping. Kenapa? Agar kita dapat menghitung secara diagonal dan harus terdapat 3 angka. Misalnya seperti begini. 2 dikali 1 dikali 3 sama dengan 6. Kita menghitungnya dari kiri ke kanan. Sedang kita hitung lagi sebelah sini. 0 dikali 2 dikali 4 sama dengan 0. 1 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6. Dari kiri ke kanan, sekarang kita hitung dari kanan ke kiri. 1 dikali 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Dan 0 dikali 3 dikali 3 sama dengan 0. Dari kiri ke kanan dikurang dari kanan ke kiri. 6 ditambah 0 ditambah 6 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah 0 sama dengan 12. Sehingga 12 kurang 12 sama dengan 0. Jadi determinan A sama dengan 0. Kita lanjut untuk mencari adjoint A. Perlu kita ingat lagi, rumus dari adjoint A sama dengan transpose dari kofaktor A. Mula-mula kita akan mencari kofaktor dari A, matriks A. Untuk mencari kofaktor A11, kita akan menutup kolom pertama dan baris pertama. Kenapa? Karena pada A11 yang artinya kolom 1, baris 1, kolom 1. Sehingga baris pertama kita akan tutup dan kolom pertama juga kita akan tutup. Sehingga yang tersisa adalah 1, 2, 2, 3. Kita masukkan ke sini dan kita akan hitung secara determinan atau diagonalnya. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 2, 4. Sehingga 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Kita lanjut ke A12.
A12 berarti baris pertama kolom kedua, yang artinya baris pertama ditutup dan kolom kedua ditutup, sehingga tersisa adalah 3, 4, 2, 3. 3, 4, 2, 3 kita masukkan ke sini dan kita akan kalikan secara determinan. 3 dikali 3 9, 4 dikali 2 8, sehingga 9 dikurang 8 sama dengan 1. Kita lanjut ke A13 yang artinya baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama dan kolom ketiga kita akan tutup, sehingga tersisa adalah 3, 1, 4, 2. Kita masukkan ke sini 3, 1, 4, 2. Kita kalikan secara determinan. 3 dikali 2 6, 1 dikali 4 4, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Begitupun seterusnya untuk mencari A21, A22, A23 sampai A33. Setelah kita mendapatkan semua hasilnya dari A1 sampai A33, kita susun dan masukkan ke dalam matris kofaktor A menjadi dari A11 sampai A33. Setelah kita susun, kita kalikan masing-masing plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Plus dikali minus tetap minus, minus dikali plus minus, plus dikali plus tetap plus, minus dikali minus plus, plus dikali plus tetap plus, minus dikali plus minus, plus dikali minus minus, minus dikali plus minus, plus dikali plus sama dengan plus juga tetap, sehingga kofaktor A kita akan dapatkan jadi berikut. Namun untuk mencari adjoint A, kita harus mentranspos kofaktor A, sehingga transpos dari kofaktor A yaitu baris pertama jadikan sebagai kolom pertama. Baris pertama kita jadikan sebagai kolom pertama, baris kedua kita menjadikan sebagai kolom kedua, dan baris ketiga kita menjadikan kolom ketiga. Bisa juga sebaliknya, kolom pertama kita jadikan baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, dan kolom ketiga menjadi baris ketiga. Setelah kita mendapatkan adjoint A-nya, kita kembali ke rumus masing-masing. Rumus dari inverse A. Adjoint A kita sudah dapatkan ini, kita masukkan, dan dari determinan A kita juga sudah dapatkan yaitu 0. Sehingga dari adjoint A ini kita bagi 0, sehingga hasilnya akan semua 0. Sehingga jawaban dari inverse A yaitu berikut adalah 0 semuanya dari A1 sampai A33. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.